Hai guys, gue Wisnu dan ini adalah casing T35TG dari Thermaltake. TG-nya itu tempered glass ya BTW. Ini udah tempered glass. Ya, dan di bagian depannya juga tempered glass. Walaupun ini nggak bunyinya kayak kaca ya, kayak lebih kayak akrilik, tapi ya ini tempered glass gitu. Oke, BTW ini adalah sebuah casing mid tower dan casing ini cukup gede dibandingkan casing-casing yang sempat gue review kemarin. Bobot casing ini juga paling berat ya, dan gue langsung ngomong build quality lah. Dari build quality-nya ini juga lebih solid ya, lebih padat gitu ya. Nah, besi-besinya ini lebih solid aja gitu, dan ini lebih halus juga, lebih bagus lah gitu ya. Dan seperti biasa kita lihat dulu dari bagian depannya, baru kita ke bagian lainnya. Oke, di bagian depan ini tempered glass tadi gue udah bilang, dan ini bukan mesh ya, tapi tempered glass sekali lagi. Nah, di bagian depan ini kelihatan di sini kita udah dibekalin sama dua fan, dan ukuran fan-nya ini 140 ya kali 2, 140, 140. Dan sebenarnya untuk slot fan-nya ini kita bisa ganti di bagian depan ini, fan-nya itu bisa jadi 120 kali 3 itu muat, dan kita juga bisa customize fan-nya jadi 200 mili kali 2 juga. Jadi bisa muat 120 kali 3 atau 140 kali 2 dan 200 kali 2. Tinggal pilih aja mau seleranya yang mana. Kalau misalkan kita bikin 3 kali 120 pastinya bakal full dari atas sampai bawah. Tapi kalau 140 ya cuman segini, dan kalau 200 mungkin bakal full penuh banget. Oke, di bagian depannya kayak gitu. Dan ini ya yang gue suka, walaupun ini bukan mesh tadi gue bilang, dan ini tempered glass, tapi di bagian sini, di bagian area pinggir-pinggir ini ya, dan area-area kecil ini tuh mereka udah kasih kayak lobang-lobang kecil gitu di area-area sini nih, sepanjang ini mereka udah kasih semuanya lobang-lobang kecil untuk lubang udara atau airflow-nya. Dan di bagian sini, di bagian kanan kiri ini kelihatan ya, gue miringin dulu. Di bagian sini satu, di bagian sebelah kiri, dan satu lagi di bagian sebelah kanan sini ya, 2. Ini mereka udah kasih lubang untuk nyedot udara juga untuk ngebantu airflow-nya. Nah, ini menurut gue cukup bagus ya, walaupun ini bukan mesh, dia tempered glass, tapi di bagian sini mereka tadi udah kasih, dan ini nggak ditutup ya pakai tempered glass. Jadi tempered glassnya cuma sampai sini, dan di sini mereka udah bener-bener bisa nyedot aliran udara untuk ngebantu airflow-nya dengan lebih lancar. Harusnya nggak ada masalah untuk urusan airflow dari bagian depan. Oke, sekarang kita ke bagian atas dulu. Di bagian atas kita dapat dust filter. Seperti biasa ini dari magnet dan bisa dicopot pasang, bisa kita pasang kalau misalkan kita udah selesai cuci, dan kalau misalkan kita ngerasa ini udah terlalu kotor atau debuan, kita bisa copot aja, kita cuci, terus kita bersihin, kita lap-lap, dan kalau selesai cuci kita pasang lagi gitu. Dan ini udah enak banget sih. Ini udah mempermudah kita lah untuk ngebersihin si casingnya ini. Oh ya, BTW nggak cuma di bagian sini aja, tapi di bagian depan ya, di bagian sini nih kita juga bisa copot si bagian depan ini, tapi nggak perlu nyopot kanan kirinya dulu, jadi bisa langsung kita copot. Tapi hati-hati karena di bagian sebelah sini itu ada kabel RGB untuk nyambungin RGB-nya di bagian ini nih, apa sih namanya nih, si dua garis ini nih, dua garis RGB ini nih. Jadi dua garis ini tuh bukan garis biasa ya, tapi garis-garis RGB ya. Jadi kalau misalkan kita nyalain PC-nya atau misalkan nanti RGB-nya udah nyala, jadi nggak cuman di bagian depan aja, tapi di bagian dua garis ini juga ada RGB-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau copot, ini tetap dipegangin, jangan langsung main tarik aja ya. Ini bisa dicopot. Nah, agak keras memang dan butuh sedikit tenaga, tapi ini ada kabel ya, tuh di sini ya. Jadi pas ngopot tetap harus hati-hati. Jadi jangan langsung main tarik aja.
tapi tetap harus ditahan sedikit biar nggak langsung putus si kabelnya ini karena agak bahaya. BTW untuk bersihnya juga gampang ya, kayak casing yang kemarin udah sempat gue review. Ini untuk ngebersihinnya itu ya biasalah, kita taruh aja kayak gini. Terus di sini kita bisa bersihin, dan ini juga bisa dibersihin ya. Model-model fan kayak gini tuh gampang banget ngebersihinnya. Dan ini tadi gue bilang kita bisa ganti pakai ukuran 120 x 3 atau 140 kayak gini, atau 200 x 2 juga gitu. Dan ini posisinya gampang buat dibersihin, gampang banget ya. Oke, langsung lanjut aja, kita pasang dulu. Dan sekarang kita lanjut ke bagian lainnya. Sekarang kita pasang dulu. Oke, kalau udah bunyi gini harusnya udah kenceng sih. Ya, di bagian atas ini tadi BTW gue belum sempat mention, di sini ada logo Thermaltake ya di atas ini, dan ini logonya cukup keren menurut gue. Dan mereka kasih tombolnya itu nggak di depan sini atau di tengah sini ya, terlalu maksa, tapi mereka bikin tombolnya di bagian sini, dan menurut gue ini cukup estetik, cukup bagus. Dan si space di antara side panel di bagian sini sama sini itu, kalau tombolnya di sini berarti di bagian sini tuh kosong, dan di sini kita bisa taruh 2 fan lagi dengan bebas ya harusnya, jadi nggak terlalu mentok ke bagian kiri. Dan di sini ada tombol power, tombol R nih. Ini R ini reset sepertinya, terus ada tombol USB, slot USB 3.0, USB 2.0 ada 2, terus ada buat headset sama mic sama tombol RGB-nya. Jadi kita dikasih tombol RGB untuk gonta-ganti RGB-nya. Jadi RGB-nya itu nanti bisa kita gonta-ganti ya, bisa kita customize sesuai keinginan kita. RGB-nya bisa kita gonta-ganti. Cuman sayangnya di sini kita cuman dikasih satu USB 3.0 dan belum ada USB Type C. Sayang banget ya, terutama untuk USB 3.0 cuman satu. Harusnya lebih sih ya, karena ini casing yang cukup bagus menurut gua. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke bagian tempered glass ya. Kita copot dulu tempered glass-nya deh kalau gitu. Ini nggak usah pakai baut ya. Maksudnya nggak usah pakai baut, nggak usah pakai obeng. Ini udah gampang banget copotnya. Oke, sekarang kita copot dulu. Kita kesampingkan aja si tempered glass-nya. Oke, sebentar, kita taruh sini dulu. Oke, dan kurang lebih penampakannya kayak gini ya teman-teman ya, dalemannya ya. Nah, ini kelihatan banget casingnya ini cukup luas ya. Dalamnya ini cukup luas, dan sebenarnya di sini tuh ada tulisannya ya. Di sini tuh muat untuk ukuran extended ATX dan ATX, micro ATX sampai dengan mini ITX. Jadi untuk segala motherboard ini udah bisa menopang ya. Dan di sini ada 2 fan slot lagi, Ini di sini 1, 2 ya. Dan di sini kita juga dibekalin 1 fan slot lagi, dan ini udah ada fan-nya. Cuman kayaknya untuk fan yang ini, yang di bagian belakang itu dia warnanya hitam, artinya dia statis aja tanpa RGB ya, warnanya hitam aja biasa. Dan yang RGB tadi cuma di depan doang, tapi kita udah dibekalin 3 fan, 2 140 dengan RGB, dan 1 di bagian belakang 120 tanpa RGB atau non RGB dan statik aja. Dan di sini ada 2 slot fan lagi di bagian bawah kayak tadi gue bilang, dan di atas juga bisa dapat 2 slot fan lagi. Jadi totalnya bisa kalau 120, 123, 45, 67, 8. Totalnya 8. Tapi kalau misalkan 142 di depan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aja sama sini. Oke, dan apa lagi ya? Di bagian sini ini cukup luas, dan yang gue suka nih di bagian sini ya. Ini luas banget di bagian sini. Di bagian di bawah fan ini, di daerah sini ya. Itu tuh luas banget ya. Di sini luas banget. Ini menurut gua kita jadinya punya kesempatan untuk naruh radiator
ukuran 360. Jadi ukuran 360 itu harusnya muat dari sini sampai bawah sini gitu. Jadi ukuran 20 sampai 360 bisa muat karena ini lebar banget ya. Jadi harusnya muat nih ukuran 360. Karena ini gede juga. Oke, sekarang kita buka lagi di bagian sini. Di bagian belakangnya sebelah kiri. Oke, karena kita taruh lagi, ini kita kesampingkan dulu aja. Oke, kita lihat lagi di bagian side panel sebelah kirinya. Ini cukup lebar ya, mungkin ada sekitar 4 sampai 4,5 kali ya milimeter, mungkin sekitar itu. Ini cukup lebar dan ini apa namanya cukup oke ya untuk kabel manajemennya. Jadi untuk ngatur-ngatur si kabel manajemen ini cukup gampang dan ini cukup luas dan harusnya casing ini nggak bakal gemuk atau nggak bakal gendut saat kita ngerapiin atau bikin kabel manajemen di side panel sini ya. Harusnya udah aman sih. Oke, selanjutnya untuk masukin PSU sini kelihatan ya, ini gampang banget ya untuk slot PSU-nya, ini luas dari sini sampai sini dan harusnya nggak ada drama sih, langsung masuk aja. Oke, lanjut untuk si HDDB-nya itu ngebukanya nggak dari atas sini ya, nggak dari bawah sini kayak casing-casing yang biasa, tapi dari atas. Jadi di sini tuh nggak ada baut sama sekali di bagian sini sama sini, tapi ngebukanya tuh dari bagian sini. Nah, ngebukanya tuh dari bagian baut yang ada di sini. Jadi ngebukanya tuh dari atas. Nah, ini bisa gua contohin. Satu, gua buka aja. Dan seperti biasa ya, ini tuh copot pasang bautnya. Cuman ini asiknya itu bisa dipindah kanan kiri, jadi nggak cuman satu aja. Dan kayak yang udah-udah juga sih sebenarnya. Ini tuh dia SSD atau SSD dan hard disk. Ini hard disk dan hard disk atau SSD dan hard disk. Jadi di sini itu kan ada 2 slot hard disk, 2 slot SSD, 1, 2. Di sini ada 2 slot SSD dan di sini kita bisa taruh SSD lagi 1 atau hard disk 2. Jadi kita bisa dapat pilihan di sini ya. Ini kita bisa taruh hard disk di sini 1 dan di sini 1. Ya. Jadi kita bisa taruh 2 hard disk di bagian sini. Oke, jadi 2 hard disk di sini, di bagian atas sama di bagian bawah, tengah sini, dan 2 SSD. Jadi bisa 2 SSD, 2 hard disk, atau 2 SSD, 1 SSD lagi di sini, jadi 3 SSD dan 1 hard disk. Terserah, dipilih aja. Tapi kalau gua seperti biasa, balance. Jadi 2 SSD, 2 hard disk, biar lebih enak. Oke, nah ini ada 2 slot yang tadi gue bilang bisa digeser. Ini ada 2 lubang ya di bagian sini ya. Ada 2 lubang, 1, 2. Nah, lubang ini kita bisa geser. Jadi kalau misalkan kita mau pasang si radiator ukuran 360 tadi, kita harus geser si HDDBI atau HDD slotnya ini ke bagian sebelah kanan. Tadinya kan dia ada di kiri kalau defaultnya. Nah, cuman ini kita geser di bagian kanan kalau misalkan kita mau pasang radiator berukuran 360. Nah, biar bisa 360-nya itu masuk gitu ke dalam sini. Jadi kita geser si HDDBI-nya. Hebat juga Thermaltake menurut gua. Mereka udah pikirin sampai segitu detail ya. Jadi kalau misalkan mereka kasih kita option, misalkan kita mau pakai radiator yang nggak sampai bawah, itu kita nggak perlu geser si HDDBI ini. Tapi kalau misalkan kita mau pasang radiator yang panjang kayak 360 otomatis sampai bawah, berarti kita harus geser si HDDBI ini tanpa mengganggu PSU. Tapi harusnya PSU-nya masuk dulu gitu kan. Oke. Jadi di sini udah lowong ya. 360-nya udah aman, udah bisa sampai bawah. Cuman mungkin yang bakal kena efek adalah
pas ngerapiin kabel si PSU sih. Jadi otomatis kabel si PSU karena ini geser ke kiri, jadi pastinya space-nya akan jadi lebih sempit, gitu aja. Oke, di bagian atas itu muat untuk radiator ukuran 120 sampai 240 kayaknya di bagian sini ya. Ini udah kelihatan sih di sini ada jarak ya antara apa namanya ini atas sama fan di bagian sini. Di bagian sini juga cukup luas, jadi harusnya nggak mentok. Jadi ukuran 240, 120 sampai 240 ini harusnya muat di bagian sini. Oke sih, mungkin itu aja kali ya pembahasan casing Thermaltake T35 ini. Oh ya, BTW satu lagi, sorry, hampir ketinggalan. Di sini kita dikasih apa namanya? Controller ya. Cuman controller itu cuman 3 doang, sayang banget gitu. Jadi kita benar-benar cuman dikasih 3 controller aja. Satu controller tapi 3 slot aja. 1, 2, 3 ya. Dan 2 ini itu mewakili yang 2 fan di bagian depan, 1, 2, dan yang satu lagi itu apa namanya untuk RGB yang di bagian depan sini. Jadi totalnya 3, 1, 2, 3. Jadi 3 slot aja. Sayangnya mereka nggak ngasih kita extend slot sampai sini ya. Jadi kita bisa dapat 5 atau 6 slot at least, tapi mereka nggak kasih. Mereka cuma kasih di bagian depan aja, dan itu menurut gua sangat disayangkan. Oke, mungkin itu aja untuk review gua buat si Thermaltake T35 TG ini. Dan seperti biasa, kalau misalkan teman-teman ada pendapat tentang casing ini, kalian bisa drop komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga video kali ini tetap bisa jadi referensi yang pastinya baik dan berguna buat kalian. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Gue Wisnu, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.